Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas review singkat soal Antam dan Inco. Jadi saham Antam dan Inco ini bisa kita katakan bahwa saat ini trennya sedang naik. Tapi saya sebenarnya sebelumnya sudah mereview hanya karena waktu itu valuasinya masih cukup mahal, tapi sekarang karena saham Antam turun dan setelah adanya peresmian perusahaan baterai kendaraan listrik, jadi ini pembentukan holding oleh Erick Thohir ya. Nah ini kemudian kita punya ekspektasi baru soal saham Antam dan Inco. Tapi walaupun seperti itu, teman-teman harus tahu juga valuasinya saat ini seperti apa. Saya menilai bahwa ini akan sangat ramai soal kendaraan listrik dan baterai, yang mana bahan utamanya adalah nikel. Ini akan sangat ramai antara 5 sampai 10 tahun ke depan, bahkan 3 tahun ke depan. Kalau perusahaan-perusahaan mobil sudah mulai membuat mobil listrik, maka bisa jadi harga nikel kemudian akan naik lebih tinggi lagi. Nah, sebenarnya pada saat ini saham Antam ini mulai turun karena biasa teman-teman di kuartal 1 itu di bulan Maret itu saham-saham pada mulai turun. Jadi biasanya di bulan Desember, Januari, Februari saham mulai naik, dan di bulan Maret biasanya pengalaman akan mulai turun, dan April biasanya ada pergerakan naik lagi, dan di bulan Mei itu biasanya akan kembali turun lagi. Nah, momentum itu teman-teman bisa kita lihat. Tapi sebelum itu kita bahas dulu soal Joe Biden. Jadi Joe Biden pada saat kampanye itu sudah pernah menyebut akan mendukung kendaraan listrik, yaitu soal kendaraan ramah lingkungan. Nah, kalau kendaraan listrik maka otomatis bahan baku utamanya adalah nikel. Kita tidak perlu bahas soal bahan baku nikel secara detail, teman-teman. Kita akan poin pentingnya saja bahwa nanti ke depannya kendaraan listrik ini akan semakin gencar dibicarakan baik di media, pemerintah, dan sebagainya. Karena di Indonesia sendiri ini, Indonesia sudah mengambil langkah maju, di mana Erick Thohir dan jajarannya sudah membuat perusahaan baterai kendaraan listrik, yaitu holding perusahaan baterai kendaraan listrik yang disebut sebagai Indonesia Battery Corporation atau IBC. Nah, ini terdiri dari 4 perusahaan, teman-teman, yaitu Mining Industry Indonesia, Mine ID, kemudian Aneka Tambang, Pertamina, dan PLN. Dan menariknya, Antam masuk salah satu dari holding tersebut. Nah, semenarik apakah Antam nantinya ketika kebutuhan akan baterai dan bahan baku nikel itu semakin meningkat? Kita lihat dulu, teman-teman, pergerakan sahamnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini secara range 1 tahun terakhir, Antam sudah naik cukup tinggi, di mana di bulan 7 2020 itu masih ada di harga 700-an, dan sekarang sudah di 2170 atau 2260, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya pada saat naik 2021 di bulan 1 tanggal 20 itu sesuatu yang wajar, teman-teman, di mana di awal tahun itu sudah akan terus berulang, di mana awal tahun itu harga saham akan selalu naik lebih tinggi dibanding biasanya karena sentimen positif, juga ada istilah window dressing dan sebagainya. Jadi di bulan-bulan Januari, Februari saham pasti naik, walaupun tidak selamanya seperti itu. Tapi yang kita lihat di tahun 2021 ini, secara umum kalau teman-teman perhatikan indeks harga saham gabungan juga naik di
bulan Januari dan Februari. Biasanya berulang dari tahun ke tahun seperti itu. Nah, di bulan Maret biasanya akan mulai turun. Nah, karena saham Antam juga mulai turun, maka valuasinya juga mungkin mulai menarik. Nanti kita lihat valuasinya seperti apa. Kalau secara teknikal, teman-teman, kalau kita lihat di 6 bulan terakhir, kemudian 3 bulan terakhir, dengan maksud saya range 3 bulan dan 6 bulan, itu masih aman, teman-teman. Sepanjang ini belum crossing di MA200. Kalau dia candlestick-nya ini sudah turun di bawah MA200, maka secara teknikal itu kurang menarik. Tapi secara fundamental itu bagi saya semakin menarik karena prospek mobil listrik atau bahan baku nikel itu akan semakin dibutuhkan. Sekalipun aneka tambang bukan tambang nikel secara utuh 100% seperti Inco dan DKFT, teman-teman. Tapi ini juga menarik karena kita lihat tadi bahwa Antam masuk dalam salah satu holding perusahaan batubara di Indonesia, teman-teman. Nah, dari sisi valuasi, saya mau menyampaikan kepada teman-teman, bukan dari sisi teknikal, kalau saham Antam mulai turun cukup jauh, secara teknikal kurang menarik. Misalnya ada di bawah harga 2000, itu kurang menarik, perlu teman-teman lakukan wait and see. Jadi tunggu dulu, lihat perkembangannya, baru kemudian masuk ke saham Antam. Tapi secara valuasi, kita akan lihat di grafik ini, teman-teman. Jadi perlu saya sampaikan sebelum lanjut. Jadi ini adalah disclaimer-nya. Jadi untung rugi semua ditanggung investor sendiri, teman-teman. Ini hanya tambahan informasi, bukan satu-satunya referensi analisis saham. Kami tidak menjamin review ini 100% benar dan bijak mengambil keputusan. Selalu persiapkan dana cash untuk jaga-jaga, teman-teman. Nah, kita lihat dulu Antam. Antam di harga 2260 itu PBV-nya 2,9. Sedangkan kalau kita lihat beberapa 5 tahun terakhir, ini memang valuasinya seperti ini, teman-teman. Di angka 1 lebih. Dengan kata lain, dengan secara histori ya, Antam saat ini mahal. Tapi ada satu pertimbangan yang penting teman-teman ketahui, bahwa sepanjang sentimen positif soal mobil listrik masih terus tinggi sentimennya, maka valuasi ini bisa jadi tidak berlaku untuk Antam. Bisa jadi valuasinya di harga 2,4 ini bisa jadi harga wajarnya, teman-teman. Secara kalau kita melihat sentimen positifnya. Nah, itu kembali ke teman-teman semua. Selalu lihat sentimen positif soal mobil listrik ini apakah akan terus berlanjut atau tidak. Kalau saya pribadi, ini lebih cocok untuk jangka panjang untuk melihat prospek mobil listrik atau bahan baku nikel tersebut, teman-teman. Jadi tidak bisa dalam jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, tapi jangka panjang. Nah, kalaupun jangka panjang dengan PBV 2,9 itu sebenarnya masih mahal. Jadi yang menarik di sini karena saham Antam masih terus turun, teman-teman. Kalau dia berlanjut turun, maka itu makin menarik sebenarnya. Kalau misalnya dia berada di valuasi satu lebih lah, misalnya di harga 1000 ke atas, itu mungkin menarik. Tapi dengan catatan teman-teman harus selalu siap dana cash, karena kita tidak tahu bahwa ini akan berlanjut turun atau nanti akan kembali naik. Kalau kembali naik dan teman-teman sudah terlanjur beli, maka mungkin aman-aman saja. Tapi kalau misalnya turun, teman-teman tidak punya dana cash, maka itu bisa jadi risiko buat teman-teman. Karena di beberapa tahun terakhir ini, teman-teman, kita lihat saham Antam biasanya selalu seperti itu. Jadi naik di atas harga 1000, kemudian turun lagi di harga 800 biasanya. Jadi kalau teman-teman khawatir, jangan masuk dana sekaligus di saham Antam. Dan untuk saat ini, rekomendasi saya, lihat dulu kondisinya kalau sahamnya masih berlanjut turun, karena kemarin itu turun sampai 7%. Kalau berlanjut turun, jangan mulai masuk dulu, teman-teman. Lihat dulu kondisinya. Kalau dia terus turun, tunggu
dan begitu dia kembali berbalik arah, saya tidak bisa katakan bahwa saham Antam dalam waktu dekat akan turun di harga 700 atau 1000 lagi, karena sentimen soal baterai listrik ini masih terus berlanjut, teman-teman. Maaf, baterai untuk mobil listrik. Oke, untuk Inco di harga 4.540 itu dihargai dengan PBV 1,6 dengan return on equity 4,1. Bisa dibilang 5 tahun terakhir ini adalah return on equity tertinggi. Jadi tidak banyak, teman-teman, bahkan tidak sampai 10%. Tapi kita lihat nanti kalau harga nikel naik cukup tajam, maka bisa jadi return on equity-nya akan kembali lebih tinggi lagi, karena Inco ini 100%, kalau tidak salah dia 100% sebagai tambang nikel, teman-teman. Jadi prospeknya mungkin akan sangat dipengaruhi oleh mobil listrik atau bahan baku nikel nantinya untuk baterai mobil listrik tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sisi PBV ya, saya melihat bahwa PBV 1,6 ini tidak terlalu mahal, karena secara histori itu selalu dihargai memang di atas antara 1,3 sampai 1,1, teman-teman, atau 1,1 sampai 1,3 dengan PBV 1,6 plus return on equity yang sekarang lagi naik, dan ditambah sentimen positif soal mobil listrik dan bahan bakunya itu nikel untuk baterai mobil listrik tersebut, maka valuasi ini tidak bisa kita katakan mahal, karena secara price to earning ratio juga ini masih standar saja, karena 2019 itu sempat di 45 kali price to earning ratio-nya, masih lebih tinggi dibanding 2020. Apalagi di tahun 2016 itu bisa dihargai 1000 kali lebih, teman-teman, price to earning ratio-nya. Yang mana standar murahnya itu kalau teman-teman bisa dapat di bawah 15, tapi itu tidak bisa dijadikan standar, teman-teman, karena sekali lagi bahwa sentimen positif ini sangat mempengaruhi valuasi saham Inco dan Antam. Jadi di harga 4.540, saya katakan ini masih murah, tapi ya itu tadi, teman-teman, kita lihat secara grafik dulu. Kalau dia turun terus, apalagi melewati ini MA 200, candlestick-nya berada di bawah MA 200 dan terus turun, maka teman-teman harus wait and see. Jadi tunggu dulu, kalau dia mulai berbalik arah baru masuk. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini akan turun. Kalau di bulan Maret dan April, apalagi Mei, saham-saham sudah mulai turun, biasanya itu akan ikut pada saham-saham dengan market cap yang cukup besar, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, yang mau saya sampaikan bahwa saham Antam ini adalah salah satu saham yang secara tren ini cukup menarik, baik saham Antam maupun saham Inco. Tapi secara valuasi, teman-teman, mungkin harus melihat dulu kondisinya. Kalau sahamnya berlanjut turun, maka tunggu dulu. Nanti kalau misalnya mulai berbalik arah baru mulai masuk. Tapi kalau kita lihat di sini, saham Inco untuk 6 bulan terakhir itu memang sudah menyentuh MA 200, dan bagi analisa teknikal ini harus mulai jaga-jaga, jangan sampai saham Antam akan berbalik arah turun lebih dalam lagi atau kembali ke harga sebelumnya di awal sebelum dia mulai naik. Nah, itu kesimpulan saya. Jadi saham Antam dan Inco ini menurut saya mulai menarik karena sahamnya mulai turun, tapi kalau dia mulai turun lagi, teman-teman mungkin bisa mulai ancang-ancang untuk membeli sahamnya. Tapi semua keputusan ada di tangan teman-teman. Jadi sekali lagi, ini hanya review tambahan informasi. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi. Dan bila senang dengan video ini, jangan lupa share ke berbagai sosial media, teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.